ada 3 orang karena ada 3 jurus di tahap 2. Jadi untuk pendekat ini, program pendekat ini ada 7 jurus dalam 1 tahap. Ada 7 jurus dalam 1 tahap. Jadi yang pertama kemarin yang berangkat tahap 1 itu jurus 4, 5, dan 7. Terus saya yang tahap 2-nya jurus 1, 2, dan 3. Besok hari Senin itu yang berangkat jurus 6. Terus ini yang saya dapatkan itu adalah jurus 3, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Kenapa harus dikembangkan? Yang pertama, satu, kemarin karena kita juga mau ada event di Kemendikbud, ada khususnya di BPGP Jawa Timur itu ada event apresiasi guru. Jadi apresiasi guru itu nanti para guru-guru bisa mengirimkan inovasinya atau kreativitasnya berupa video, baik itu video pembelajaran maupun video praktek. Media pembelajaran berbasis audio dan video itu yang pertama melakukan rekayasa waktu. Nah, rekayasa waktu misalkan kalau kita mau ingin menampilkan gambar yang cepat atau bisa pakai slow motion, itu bisa pakai audio video itu. Terus kemudian melakukan rekayasa tempat. Jadi tempat-tempat yang tidak mungkin kita bisa menunjukkan secara langsung ke siswa. Misalkan kalau kita membahas tentang makrokosmos itu kan wilayah yang cukup luas ya. Misalkan atau objek yang sangat besar, itu kan tidak mungkin dibawa ke kelas. Misalkan bawa gajah ke kelas kan tidak mungkin. Jadi pakai audio video ini cocok. Terus maupun itu mikrokosmos, objek yang paling kecil yang tak kasat mata bisa ditampilkan melalui video. Kemudian ada melakukan rekayasa dengan konvensi atau rekayasa kenyataan. Terus yang terakhir adalah melakukan rekayasa dengan animasi untuk memperjelas sisi pesan. Jadi siswa kita kan nggak melulu nyawang gurune wae ya. Jadi mereka tertarik dengan animasi-animasi yang bisa diselipkan di situ. Terus keunggulan dari pengembangan media pembelajaran audio video ini yang pertama bergerak. Ya, jadi media yang kita gunakan tidak hanya kita ceramah di depan, tapi bisa untuk menampilkan video yang bergerak. Misalkan kita tampilkan gimana sih gajah itu karakternya, jadikan video pembelajaran. Jadi kita tentukan dulu tujuannya apa, kemudian indikator yang akan dicapai apa, itu ada di analisis kebutuhan. Kemudian ada penyusunan BPIM dan JM. Penyusunan BPIM, garis-garis besar medianya. Terus kemudian turun lagi ke penulisan naskah. Dari analisis kebutuhan diturunkan ke BPIM turun ke penulisan naskah. Nah, tujuan naskah ini nanti untuk mempermudah kita dalam membuat videonya. Kemudian ada produksi media, ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk gimana caranya menghasilkan video yang bagus. Yang terakhir ini enggak ya. Kemudian ada penguji materi juga, ada penguji media. Itu unsur-unsur di dalam BPIM. Kemudian ada sinopsis dan juga treatment. Sinopsis itu garis besarnya video itu dibuat seperti apa, garis besarnya. Terus kalau treatment adalah gimana kita untuk shoot, melakukan videonya atau pengambilan videonya, itu ada di treatment. Jadi misalkan kalau video itu diambil pakai close up atau medium shoot atau full shoot, itu ada di treatment dan di dalam BPIM. Nah,
kita ke penulisan naskah. Nah, penulisan naskah tadi acuannya adalah GBIN. Di sini fungsi naskah sebagai pedoman dalam pengambilan gambar. Jadi kalau kita ada naskah, lebih mudah untuk gambar apa yang kita butuhkan. Jadi sesuai, runtut. Tidak, kalau kita tanpa naskah biasanya kan, kalau dulu sebelum saya mengikuti pelatihan itu, waktu bikin video pembelajaran itu langsung. Jadi ada ide di kepala, langsung shoot, langsung dibuat video. Jadi akhirnya pas waktu di tengah-tengah ada yang lupa. Seperti itu, karena tidak adanya naskah. Nah, ini naskah fungsinya. Kemudian sebagai pola atau rancang naskahnya ada identifikasi program. Identifikasi program ini memuat mata pelajaran, jadi apa yang akan diangkat. Kemudian sasarannya itu kelas berapa. Kemudian judul. Jadi judul ini bukan materinya, tapi kita buat semenarik mungkin. Misalkan kemarin saya buat itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya itu jadikan judul. Kalau materinya itu kan perkembangbiakan untuk materinya perkembangbiakan tumbuhan dan tumbuhan generatif dan vegetatif, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan judul itu dipotong, meskipun itu satu tema tapi bisa dipotong dibuat part 1 atau part 2 gitu. Jadi videonya tidak terlalu panjang. Nah, untuk waktu itu juga untuk video pembelajaran juga dibatasi ya. Tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama anak-anak juga cepat bosan juga. Jadi video itu maksimal 8 menit. Jadi 5 sampai 8 menit itu idealnya. Kemudian setelah judul ada kompetensi dan subkompetensi. Kompetensinya apa? Kalau tidak ada ini nanti enggak naratornya akhirnya enggak terlihat. Nah, dari video ini semuanya kan shoot langsung, gurunya yang mendesain, gurunya yang membuat naskahnya, baru melibatkan semua komponen termasuk kameramen juga sutradara, boleh dari guru lain. Nah, di sini kebetulan isinya narator bisa pakai animasi. Di sini animasinya menggunakan karakter ikan di situ. Karena bahasanya itu semuanya bisa dipakai, baik CapCut atau Canva, karena saya bisanya di Canva ya, editnya di Canva gitu. Tapi yang paling direkomendasi biasanya pakai Adobe Premiere untuk pengeditan naskah. Nah, untuk yang kemarin di BPKP tidak diajari untuk itu, karena semuanya sudah mengenal editing video, ada KineMaster dan segala macam. Malah justru kadang siswa lebih tertarik kalau sismanya juga dilibatkan di dalam video. Itu juga boleh. Pengalaman seperti ini nanti kan bisa kemudian praktekkan di dalam kelas. Intinya yo kita belum bisa terlalu yo apik seperti tadi ya. Intinya kita belajar dari yang sederhana. Mudah-mudahan dengan dari sederhana benar. Biasanya kan awak dhewe latihan oh seperti ini, oh tambah ini. Untuk apa? Untuk yang lebih bagus, untuk menuju sempurna biasanya ini proses. Saya belajar dari tulisan, belajar dari teman-teman yang bisa, akhirnya bisa menambahi aplikasi sendiri sedikit, menambahi gambar sedikit demi sedikit proses. Sekarang untuk presentasi yang menarik yang itu. Yang Canva atau lebih anak-anak lebih tertarik lah untuk meningkatkan gairah untuk belajar. Karena dikasih seperti ini di dalamnya bisa membuat anak itu belajarnya lebih tertarik. Nah,
Kenapa tidak? Ya, semuanya itu dari belajar. Saya yakin penjenengan muda-muda semua dan punya kemauan untuk belajar ke sini, karena kedepannya kita tidak secara normal saja ya mengikuti dengan digitalisasi sekolah. Akhirnya seperti itu. Nah, dengan belum bisa belajar di PMM, di situ kan ada. Di situ ada. Ya nanti kaitannya kalau lomba itu masuknya juga di PMM. Dan di sini saya maksudnya tidak mengharuskan, tapi ya kita cobalah untuk maju satu langkah gitu ya. Yang biasanya kita duduk manis, kita nyoba untuk satu langkah. Belajar bersama akhirnya. Nanti bisa kerja bersama. Nah, apabila Anda selalu melakukan pendahuluan pembelajaran seperti ini, maka akan sangat menarik bertentang ketika nilai utama PPK yang religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Belajar bukan yang ahlinya mungkin ya Pak Kas itu karena video itu ahlinya dia. Saya kemarin sudah kerja sama Kakak sama Pak Saiful itu yang memang ahlinya di bidang itu. Alhamdulillah tugasnya kemarin sudah terselesaikan, tinggal proses